Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa iNews TV, apa kabar? Saya Ulfa Jalawali menjumpai Anda dalam program Panggung Obrolan Terkini Pautere. Dan episode kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup penting dan juga relevan tentunya untuk generasi masa depan kita, yaitu terkait menagih komitmen cukai minuman manis untuk generasi emas 2045. Indonesia saat ini tengah menargetkan visi besar, yaitu menjadi negara maju pada tahun 2045, yang tentu saja hanya dapat tercapai jika generasi kita tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan juga produktif. Namun ancaman konsumsi berlebihan minuman berpemanis dalam kemasan atau biasa kita dengar dengan istilah MBDK menjadi tantangan yang tidak bisa kita abaikan tentu saja. Namun sejauh ini kebijakan cukai minuman manis dipandang sebagai langkah untuk mengurangi konsumsi, mendorong perubahan perilaku, serta mendanai beberapa program kesehatan. Dan implementasinya saat ini masih lambat, meski telah diusulkan sejak beberapa tahun lalu. Hari ini kita akan membahas tema penting ini tentang dampak kesehatan dan juga dampak ekonomi dari minuman berpemanis dalam kemasan, beserta pentingnya kebijakan cukai untuk melindungi generasi muda saat ini. Bersama saya sudah hadir Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sulawesi Selatan YLKI Sulsel, ada Bapak Ambo Mase. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Alhamdulillah. Kabarnya baik-baik saja tentu saja. Dan di sini kita akan membahas terkait tema yang cukup penting ini ya Pak ya, beserta solusinya. Tentu saja ini juga merupakan edukasi ke masyarakat. Kita langsung mau tanya aja nih Pak nih, langsung terkait konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK ini saat ini menjadi perhatian utama, terutama tentu saja untuk generasi muda saat ini yang akan menjadi generasi penerus kita. Bisa Anda jelaskan bagaimana sebenarnya MBDK ini bisa menjadi ancaman besar khususnya untuk generasi emas 2045? Ya, mungkin terkait dengan judul podcast kita, menagih komitmen dan generasi emas. Yang pertama, menagih komitmen karena ini kita sudah bicarakan dengan pihak pemerintah secara sampai 2-3 tahun untuk bagaimana memberlakukan cukai MDK ini. Yang kedua, mengenai generasi emas, karena dampak yang signifikan terjadi sekarang adalah 30% generasi kita, khususnya generasi muda, itu sudah terkena prevalensi diabetes. Dan ini menjadi ancaman ketika tidak ada langkah-langkah signifikan yang dilakukan. Antara lain urgensi kenapa cukai MDK ini harus dilakukan, karena ini di samping bisa mengatasi pola konsumsi, juga akan mendapatkan pendanaan fiskal dari cukai tersebut, sehingga ini yang perlu kita bicarakan dan sosialisasikan secara meluas seperti itu. Jadi sebenarnya cukai ini sudah dibicarakan kepada pemerintah sendiri sejak beberapa tahun terakhir ini, tapi sejauh ini masih lambat untuk implementasinya ya Pak ya. Baik, berdasarkan data memang prevalensi obesitas dan resiko penyakit gula terkait terus meningkat. Apa sebenarnya yang paling mengkhawatirkan dari tren ini, terutama bagi anak muda di Indonesia? Jadi ada signifikansi antara pertumbuhan penjualan produk MBDK ini, kemudian signifikansinya dengan tingginya prevalensi obesitas, kemudian diabetes, kemudian besarnya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk sebenarnya rumah tangga. Karena rumah tangga itu sudah ada studi yang melihat bahwa rumah tangga yang mengkonsumsi MBDK itu 80% lebih banyak, terutama kaitannya dengan pengeluaran MBDK. Dan secara nasional, hasil riset 2018, riset kesehatan dasar, 60% rumah tangga mengkonsumsi MBDK setiap hari, seperti itu. Tapi kenapa jika dalam satu rumah tangga memang 60% mengkonsumsi MBDK ini, yang paling concern atau yang paling diperhatikan adalah generasi muda?
Ya, karena generasi inilah yang akan menjadi pemimpin yang akan menentukan nasib bangsa kita ke depan. Dan ini yang juga menjadi apa ya, visi ke depan dari pemerintah, itu generasi emas. Generasi emas itu kalau ini tidak segera dilakukan pembatasan konsumsi minuman berpanis ini bukan bonus yang kita dapat, ini bisa bencana masa depan generasi kita ke depan kalau tidak segera dilakukan. Jadi tentu saja concernnya di pemuda, generasi muda, karena mereka yang akan menjadi generasi emas di 2045 nanti. Pak, boleh diceritakan sedikit tentang inisiasi dari dorongan untuk adanya komitmen dari pemerintah sendiri terkait cukai ini. Ini dilakukan sejak kapan dan sejauh ini apa upaya-upaya yang dilakukan termasuk dari YLKI sendiri? Ya, sebenarnya kita ada koalisi masyarakat, organisasi masyarakat sivil yang berkaitan dengan bagaimana mendorong agar cukai ini bisa dilakukan. Kenapa cukai ini? Kalau cukai ini diberlakukan, ini kan bisa langkah pertama untuk pengurangan konsumsi, karena dia otomatis ketika harganya dinaikkan, orang akan mengurangi konsumsi itu. Nanti ketika cukai diberlakukan, nanti dana yang diberlakukan itu bisa lagi digunakan untuk melakukan edukasi kepada rumah tangga, terutama kepada anak-anak di sekolah, untuk bagaimana membatasi, mengurangi konsumsi gula yang berlebih itu. Karena hasil risetnya bahwa rata-rata orang di Indonesia itu berlebih dari takaran yang seharusnya dikonsumsi setiap hari. Jadi sebenarnya inisiasinya ini melihat banyaknya konsumsi MBDK oleh rumah tangga dan juga generasi muda saat ini. Ya, itu concern kita ya, seperti ke depan. Oke, baik, kita masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kita akan membahas lebih dalam terkait program kesehatan tentunya, atau bagaimana dampak kesehatan dari MBDK ini. Usai jeda, pemirsa, kami akan kembali, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami pemirsa dalam Pautere, membahas terkait komitmen pemerintah dalam menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan dalam rangka mewujudkan generasi emas 2045 mendatang. Dan tadi kita sudah membahas terkait inisiasi ini sejak kapan dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi atau aliansi yang juga di dalamnya tentu saja terkait juga YLKI sudah melakukan sejauh ini. Nah, di segmen ini kita akan membahas terkait dampak kesehatan dan ekonomi MBDK. Pak Ambo, saya punya data sedikit dari YLKI juga bahwa prevalensi obesitas pada anak dan remaja meningkat 10,8% pada 2013 menjadi 14,4% pada 2018, dan konsumsi MBDK ini adalah salah satu penyebab utama, Pak, yang berkontribusi terhadap risiko diabetes, hipertensi, bahkan penyakit jantung. Beban kesehatan akibat MBDK tidak hanya merugikan individu ya Pak ya, tapi juga ekonomi negara. Pak Ambo, bisa jelaskan sejauh ini seperti apa dampak kesehatan dan juga kepada ekonomi negara nih Pak tentang MBDK? Ya, dampak kesehatan sebenarnya itu tadi data 2013, dan sebenarnya kalau sekarang itu rata-rata sekarang itu prevalensinya itu sekitar 30%. Oh, luar terutama biasa untuk generasi muda. Jadi 10 dan tahunnya laporan dari BPJS Kesehatan tahun 2013 itu per tahun itu ada sekitar 4,1 triliun. Dan yang paling 4,1 triliun biaya yang banyak adalah kaitannya dengan diabetes. Dan diabetes itu yang banyak dialami oleh masyarakat. Tingkat PB-nya lebih besar dibanding yang lain. Dan itu juga diabetes ini istilahnya the mother of mothers of ill. Jadi dia penyakit ibu dari semua penyakit. Karena ketika orang kena diabetes itu sudah rawan kena hipertensi, kolesterol, ginjal dan sebagainya. Dan ini yang
membuat pembiayaan yang begitu tinggi, dan ini akan banyak membebani negara dalam hal pembiayaan kesehatan. Seperti itu. Yang 4,1 triliun tadi untuk tahun 2023. Khusus untuk diabetes itu Iya. sendiri. Kalau Pak Ambo sendiri melihat, mungkin ada data juga kalau pembagian persentase misalnya diabetes ini terkena dari usia berapa, mungkin sudah ada mungkin apakah di usia lanjut atau bahkan mulai dari balita pun kita lihat sebenarnya di beberapa berita sejauh ini memang ada anak muda yang sudah cuci darah seperti itu. Ya, sebenarnya dalam 2 bulan terakhir itu kita pernah melihat banyaknya anak yang cuci darah di rumah sakit UI ya. Itu karena sekarang diabetes itu tidak melihat lagi umur yang kalau dulu kan yang kena dia itu lansia, kelompok usia yang tua. Iya. Tapi sekarang ini sudah menyangkut juga anak-anak. Karena itu tadi, karena ini kan siklusnya akan saling terkait. Ketika misalnya ya, dan dari kelompok jenis kelamin yang berpotensi banyak kena diabetes ini adalah perempuan. Oke. Nah, itu 60% dari jadi justru data perempuan yang lebih dan ini rentan. akan berdampak tadi ketika calon ibunya sudah menderita diabetes, ini akan rentang terkena untuk dikembalikan ke bajunya. Mungkin juga dari pola makan, Ya, dari pola. makanya kadang-kadang ada pertanyaan, kok kenapa anak yang bayi baru lahir itu sudah ada gejala-gejala diabetes ya, karena mungkin masalah genetik yang turun dari ibunya seperti itu. Karena pola konsumsi seperti itu. Jadi untuk usia sebenarnya tidak ada persentase spesifik balita kah atau anak muda atau justru orang yang lanjut usia, tapi untuk persentase bahkan perempuan yang lebih rentan ya Pak ya untuk diabetes ini sendiri. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi, mungkin dari pola makan yang diturunkan secara epigenetik kepada anak-anak atau misalnya orang-orang yang ada di dalam rumah, ibunya lebih sering berbelanja MDK itu. Tapi boleh Bapak secara detail atau mungkin seperti apa atau minuman-minuman apa saja yang mungkin tidak atau mungkin rentan dengan gula yang cukup tinggi? Apakah susu juga termasuk? Ya, ini kalau kita membahas susu, ini kita harus hati-hati. Karena selama ini mindset kita ketika kita mengatakan susu sapi, misalnya kalau susu kental manis, itu sama sekali tidak ada susunya. Yang banyak itu sebenarnya gulanya. Justru dia gulanya ada yang banyak. Gula yang nah ini yang biasa kadang-kadang menyesatkan kita dan itu yang harus segera dihindari karena itu tadi. Nah tadi sebenarnya tahun 2023 itu sudah ada riset berkaitan dengan MDK ini. Salah satu riset yang di Kota Makassar. Nah, di Kota Makassar itu ada 25% anak usia 5 sampai 12 itu yang mengkonsumsi setiap hari susu atau MDK. MDK. Dan sekitar 30% itu yang mengkonsumsi 2 sampai sekali dalam 2-3 minggu. Dan hasil riset menunjukkan bahwa kalau di Makassar itu ciri yang banyak orang konsumsi itu yang istilah minuman isotonik berenergi. Nah itu yang tinggi. Saya biasa tuh Pak. Iya. Karena itu tadi masalah. Ya karena kita tahu iklannya atau promosinya bahwa ini minuman kesehatan seperti itu. Tanpa pernah menyentuhkan berapa sebenarnya kandungan gulanya seperti itu. Dan kalau kita lihat rata-rata itu biasanya sudah berlebih untuk satu jenis minuman. Belum lagi kita konsumsi non MDK memang juga yang sudah ada kandungan gulanya seperti itu. Seperti jajanan-jajanan seperti memang itu, sesuai dengan hasil riset rata-rata orang Indonesia itu mengkonsumsi melebihi dari ambang batas yang
ditentukan seperti Oke, itu. jadi termasuk di Makassar itu cukup tinggi berarti 25% untuk usia anak. Anak yang membeli setiap hari. Minuman. Terus ada kalian itu lagi. Kenapa mereka mudah? Karena harganya mudah dan Iya, betul ada di sekali. setiap sudut-sudut Iya. lorong. Itu disediakan di sekolah atau ya di warung-warung dekat Iya, itu rumah. gampang saja kalau kita lihat lihat lorong itu ada digantung, dan itu yang Jadi untuk Makassar dinilai cukup tinggi dibanding daerah lain seperti itu. termasuk cukup tinggi juga. Karena ini risetnya di 10 kota di Indonesia. Oke, Pak, boleh kita jelaskan juga bahwa untuk dampak kesehatan ini sendiri, bagaimana cukai atau pemanfaatan cukai ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan masyarakat Indonesia? Ya, jadi istilahnya earmarking artinya diharapkan cukai ini nanti bisa digunakan sebagai fiskal yang nantinya bisa mendanai program terkait dengan kesehatan. Jadi kesehatan itu ada terkait dengan promosi kesehatan, kemudian fasilitas kesehatan, terutama kesehatan yang terkait dengan diabetes dan sebagainya, dan terutama juga edukasi. Itu edukasi karena ini yang penting juga, karena masih banyak sekali tantangan kita bahwa pola konsumsi ini masih susah dibendung, dan ini yang akan berdampak sangat besar kepada terutama anak-anak kita, ya, generasi emas mendatang. Oke, jadi pentingnya pemanfaatan dana atau earmarking dari cukai ini sendiri adalah untuk sosialisasi ke masyarakat, adanya fasilitas kesehatan yang mungkin lebih baik lagi, dan juga pendidikan atau hal-hal dalam kesehatan lagi ke depannya. Baik, kita masih akan membahas terkait menagih komitmen pemanfaatan atau penerapan cukai untuk generasi emas 2045 sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pautere. Anda kembali bersama kami dalam panggung obrolan terkini Pautere. Saya masih bersama dengan Bapak Ambo Mase, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia Sulawesi Selatan. Kita membahas terkait menagih komitmen pemerintah untuk penerapan cukai demi generasi emas 2045. Tadi kita sudah membahas masalah kesehatan dan juga seperti apa sejauh ini upaya dari YLKI dan juga aliansi untuk bisa pemerintah segera menerapkan. Dan di segmen ini kita akan membahas terkait komitmen pemerintah. Tapi sejauh ini boleh kita tahu, Pak, ini aliansi yang menginisiasi selain YLKI ada siapa-siapa saja, Pak? Instansi di terkait. Jakarta ada terutama YLKI Jakarta, ya, ada CISDI, ada Fakta, kemudian secara bersamaan ada sebenarnya ada 8 kota yang menyelenggarakan. Kalau yang saya ini yang sejak tahun lalu, ya, kemudian yang terakhir ada 4. Ini di proses advokasinya ada di Medan, ada di Lampung, Makassar, kemudian di Jakarta. Itu berkutat untuk melakukan advokasi ini. Nah, advokasi ini kenapa kita mendesak pemerintah? Karena ini harus segera dilakukan. Karena ketika ini tidak dilakukan, dampak nanti dari korban yang akan muncul itu akan bertambah banyak, dan pembiayaan juga semakin banyak. Sehingga ketika ini bisa berlakukan, bisa dikurangi konsumsi yang berlebihan, terus kita mendapatkan dana anggarannya untuk membiayai promosi edukasi pola konsumsi terutama pada anak-anak. Kemudian ada dana untuk fasilitas kesehatan terutama pasien yang menderita diabetes dan sebagainya. Kemudian fasilitas lain juga, misalnya di fasilitas kesehatan lainnya. Dan ini juga harus secara simultan saling berkait seperti itu, sehingga mau tidak mau harus dilakukan, karena ini aturannya sudah mau diberlakukan 2025. Mudah-mudahan ini tetap sesuai rencana, sesuai dengan rencana, dan
tidak boleh ditunda-tunda lagi. Oke, jadi setelah upaya beberapa tahun ini, akhirnya di 2025 nanti ini implementasi untuk penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan ini akan diterapkan ya Pak ya? Iya, karena role modelnya, contohnya itu sudah ada di negara-negara, sudah ada lebih dari 40 negara sudah menerapkan ini. Iya, betul. Dan dampaknya secara signifikan mengurangi konsumsi minuman minuman MDK yang gula berlebihan. Kemudian mereka mendapatkan pendanaan untuk biaya fasilitas dan biaya promosi kesehatan dan perawatan kesehatan. Itu. Tapi memang kalau kita lihat juga di luar negeri, mereka memang menaruh label, misalnya label merah untuk minuman yang tinggi gula, karena di situ juga sudah ada daftar bahan bahwa misalnya 90 gram dalam satu liter susu misalnya seperti itu. Itu sisi tambahan lain ya. Jadi di samping advokasi kita terkait dengan cukai ini, nah dari sisi edukasi kita juga mengharapkan bahwa pemerintah mengeluarkan aturan bahwa ketika kita masuk supermarket itu sudah label yang terpasang di rak-rak. Jadi ada kategori hijau, kuning, merah. Ya kalau hijau mungkin 0 sampai 5 gram. Jadi itu masuk di edukasi Pak ya? Iya, nanti mudah-mudahan seperti itu. Jadi ada label-label yang itu gampang dilihat oleh konsumen. Seperti itu, karena kalau kadang-kadang botolnya kan juga orang susah juga untuk melihat. Betul, kalau konsumen juga misalnya menghabiskan waktu lebih banyak hanya untuk membaca. Di Jakarta sudah di beberapa supermarket sudah diterapkan. Hanya kita ini masih menunggu karena kita tunggu di harus ada Sulawesi Selatan. Aturan yang lebih masif dilakukan sehingga di samping proses edukasi berjalan juga membantu konsumen dalam melihat dan membaca label produk-produk seperti itu dan memberi pilihan-pilihan ya. Kalau upaya koordinasi dengan pemerintah lokal sejauh ini atau mungkin DPRD, makanya YLKI apakah sudah ada kita upaya menunggu seperti aturan ini karena belum ada aturan seperti halnya dengan cukai rokok dan minuman beralkohol. Untuk MBDK-nya belum ada aturannya. Sementara di proses ketika ada aturan itu nanti akan muncul berapa cukai yang harus ditentukan sampai berapa gram. Kemudian nanti jadi nanti semakin mahal, semakin tinggi kandungan gula, semakin mahal produknya. Dan kemudian pembelajaran dari negara lain itu ketika diperlakukan itu beberapa perusahaan itu membuat formulasi produknya. Ada yang mengurangi gula, less sugar. Ada yang membuat produk yang less sugar, zero sugar dan sebagainya. Jadi itu memberi inovasi. Kalau di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan atau kita bicara secara luas saja di Indonesia, sejauh ini apakah ada tantangan dari industri itu sendiri, misalnya dari resistensi atau penolakan dari industri untuk penerapan cukai ini sejauh ini sebelum implementasi di 2025 nanti? Ya, sudah ada beberapa gabungan industri minuman mengatakan bahwa ini akan berdampak terhadap misalnya ketika harganya naik mungkin produksinya menurun dan ini berdampak terhadap mungkin pengurangan tenaga kerja dan sebagainya. Tapi dari pelajaran negara-negara lain itu secara signifikan itu bisa perusahaan itu bisa berinovasi. Artinya mungkin justru beberapa perusahaan itu justru pembeliannya meningkat karena adanya inovasi seperti tadi. Seperti yang Pak Ambo tadi sampaikan ada produk less sugar. Iya, karena kan saya sudah ada beberapa produk yang sudah memperlakukan itu. Berbicara tentang cukai kembali nih Pak, boleh Bapak jelaskan tentang earmarking cukai atau pemanfaatan dana cukai itu sendiri seperti apa dan apakah hanya dari pemanfaatan dari pembiayaan kesehatan atau apa saja? Ya, jadi kalau kita lihat contoh yang di cukai rokok itu, artinya ini kan nanti pengutangnya di pusat ya, pemerintah pusat. Nanti pemerintah pusat akan mungkin tidak semua dana itu sebagian akan ditransfer ke daerah. Nah, ke daerah itu nanti persentasenya sesuai dengan misalnya berapa jumlah penderita diabetes mungkin di suatu daerah, itu mungkin jumlah
akan disesuaikan. Kemudian fasilitas kesehatan apa yang diperlukan. Kemudian model-model edukasi apa yang diperlukan, seperti itu. Itu disesuaikan anggarannya dengan misalnya kasus-kasus diabetes ada di masing-masing daerah, seperti itu. Oke. Jadi untuk tergantung lagi dari kasus tiap daerah dan diberikan fasilitas atau bantuan sesuai dengan kasus yang sedang dialami terkait diabetes dan juga dari penyakit gula ini sendiri. Baik Pak, apa sebenarnya langkah yang bisa diambil atau oleh komunitas atau organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentu saja secara khusus ini akan pentingnya regulasi seperti cukai MBDK, jangan sampai nanti mereka malah mungkin ada protes kenapa terlalu mahal atau kenapa terlalu dibatasi, seperti apa? Ya, jadi di samping kita mengharapkan dari cukai ini, sebenarnya dari sekarang kita harus hati-hati bahwa sesuai dengan data-data fakta-fakta yang ada, anak-anak kita itu sangat rawan tanpa menyadari bahwa ketika mengkonsumsi gula yang berlebih, maka kalau anak-anak kita itu akan berdampak pada dari sisi pendidikan nanti akan tergigi karena di samping diabetes juga bisa merusak kerusakan gigi juga kemudian kemudian ini kan masa depan kita dari sisi pendidikan akan ini tadi, jadi di samping pembiayaan kesehatan di rumah tangga meningkat, juga pembiayaan negara itu akan juga meningkat seperti itu. Dan kita khawatir kalau generasi kita sebagian besar kena diabetes, itu akan mengancam juga kelangsungan generasi kita ke depan. Ya, dalam hal ini tentu saja YLKI dan juga organisasi terkait dalam aliansi tentu saja lebih memperhatikan bagaimana konsumsi masyarakat Indonesia terkait konsumsi gula dalam minuman berpemanis dalam kemasan yang bukan hanya berdampak kepada konsumsi atau ekonomi dari rumah tangga itu sendiri, tapi juga ekonomi negara dan juga tentu saja generasi mendatang untuk melanjutkan generasi emas 2045. Terima kasih Pak Ambo atas kehadirannya, dan pemirsa, kita tentu saja berharap juga ada peran orang tua untuk mengawasi bagaimana konsumsi anak-anak di sekolah, mungkin seperti itu ya Pak ya, dan juga sehari-hari seperti apa untuk tidak memberikan jajanan dengan tinggi gula. Tentu saja ini demi mewujudkan generasi emas 2045, dimulai dengan langkah berani kita hari ini. Setiap tegukan minuman adalah pilihan untuk masa depan kita. Saya Ulfa Jalawali dan Pak Ambo Masih di sini selaku Ketua YLKI Sulawesi Selatan. Berterima kasih atas partisipasi Anda dan juga kebersamaan Anda dalam Pautere selama setengah jam tadi. Sampai jumpa di Pautere mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.